lama saya incar dia. Manusia-manusia seperti ini harus dimusnahkan. Keadaannya sangat terancam, Bay. Jadi saya kalau ngambil garis merahnya, mereka tuh tidak senang kehadiran saya. Jadi saya mungkin ingin dilukai, ingin dicekek, dan ingin seperti ini. Jadi Atau jiwamu? Atau jiwa dia? Yang dipertaruhkan? berarti Ibu. ini sebenarnya ini bukan mem, tapi di. ingin di Atau jiwa penonton? jangan, saya minta jangan. Jangan ada dikorbankan ya Ibu ya. Sabar ya. Ibu sabar. Ibu Sabar. udah di dunia yang lain, udah berbeda dengan Iya. kita. Nggak ada untungnya mengambil jiwa seseorang. Kamu harus bicara sama Roy Kiyoshi. Jangan pernah mengusik-musik dunia kami. Atau kami akan mengusik-musik jiwa manusia. Yang dilakukan adalah membuat manusia yang hadir di sini Iya. supaya terlepas dari makhluk-makhluk yang memang sudah beda dunia. Seperti Ibu. Iya. Kasihan Tapi Ibu kenapa? Rifka. Tapi kenapa manusia masih suka memanggil kami? Minta-minta bantuan kami. Kalau memang tidak mau manusia tidak membutuhkan kami, jangan panggil-panggil. Roy, ini bisa diusir aja sih, kayaknya nggak bisa diajak bicara baik-baik deh. Tapi memang karakter saya kan selalu mengajak ngobrol untuk komunikasi dengan para makhluk astral, kedamaian seperti itu. Bahkan ada Pak Jin, waktu itu ada yang nyurupin satu orang, saya ulurkan tangan untuk dia balik. Gitu. Dan saya pengen sih semua alam semesta termasuk alam jin damai, tidak ada penderitaan. Damai, damai, damai. Kalau kalian masih menggunakan jasa kami, apa dikatakan damai? Hah? Kalian menjanjikan apa? Diberikan apa? Sekarang saya minta kamu keluar dari tubuh Ibu Rifka dengan hormat. Kamu jangan usik-usik dunia kami lagi. Baik. Jangan pernah datang ke dunia kami. Baik, saya akan buka kuncinya. Cepat buka! Baik. Pergi jauh-jauh dengan damai. Jauh-jauh dengan damai. Kembali ke Ibu Rifka yang baik hati. Ibu Rifka. Ibu Rifka, Ibu Rifka, sudah kembali kah? Ya, ini Ibu Rifka. ya. Oke, Tampaknya saya harus menyita ini, Ibu Rifka, dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya terhadap Ibu Rifka. Ini harus dibuang di laut. Biarkan saya akan membuang. Apakah boleh, Ibu Rifka? Tapi apa tidak ada efeknya nanti sama saya? Pada dasarnya Ibu Rifka itu orang baik, tapi dikendalikan sama jin. Jadi otaknya gesrek ke arah jahat, gitu. Jadi gitu. dan diikutin lagi ke arah sana iya. juga. Jadi nggak sengaja dia ikutin. Tapi saya percaya setiap manusia itu baik. Ya. Jadi ada kesempatan untuk Ibu Rifka kembali ke nol. Tatapan matanya memang tajam, tapi saya merasakan ada tatapan kasih seorang ibu ya. Itu yang saya rasain sebenarnya. Proteksi seorang mother. Ibu Yes, sudah like a mother. punya anak? Iya, ada 3. Ada 3. Usianya paling besar, 15 tahun, paling kecil, 5 tahun, Dan mereka itu tahu. ada satu laki-laki, ada laki-laki juga. 2 laki-laki. dua laki-laki kan. Saya ngerasa dalam pikiran saya, kamu sangat memproteksi sekali dengan anak-anak. Jadi itu yang saya lihat dari sisi baiknya. Dari sisi baiknya si Ibu Rifka. Saya mau tanya Roy, ini dengan punya jin yang dia pelihara ini apa nggak akan membahayakan anak-anaknya? Akan membahayakan anak-anaknya sebenarnya. Nanti ketika umur 20 ke atas susah diatur. Kalau masih pegang gini-ginian. Itu kan nanti akan berimbas orang-orang yang ada di sekitar dia jadi pusing lah, panas lah, pusing lah, panas. Jadi kayaknya marah-marah bawaannya. Tapi saya tuh selalu lihat Ibu Rifka sendiri nih sebenarnya masih saya bisa bilang sosok keibuan yang memproteksi tapi dengan cara yang agak tegas.
Itu yang saya cek. Jadi saya tidak melihat, saya tidak ngerasa terancam gitu dengan Ibu Rifka. Hanya saja jinnya saja yang mengganggu. Tapi Ibu Rifkanya sendiri enggak. Bukan kemauan Ibu Rifkanya Bukan sebenarnya. kemauan Ibu Rifka, tapi dia seolah-olah kegesek gitu loh. Kayak mobil serempet. Iya, kayak gesekan. Gitu. Serempet, terus dia ikutin ke Iya. arah yang salah. Iya. Jadi digiring gitu Gitu. ke arah yang salah. Masih bisa untuk berbalik kah ke titik nol seperti yang kamu bilang tadi? Masih bisa. Apa yang harus dilakukan? Karena bisa ada dampaknya bagi anak-anak ya kan? Saya lihat di sini tampaknya dari tadi saya bolak-balik ke pengen hancurin ini ke laut. Apakah diizinkan Ibu Rifka? Ya kalau memang itu yang terbaik. Cuma ini penuh sekali aku lihat. Iya, di atas kata dia. Kayaknya kayak mereka kayak ngawasin, kayak bilang kalau mungkin kalau bahasa kita manusia, awas lu kayak gitu. Oh, Mengancam. Mungkin kayak iya diancam. masa terancam insecure gitu loh. Mereka Merasa terancam soalnya. gitu. Dengan apa yang kita bahas hari ini, program menembus mata batin dan segala macam, mereka tuh ketakutan gitu. Usir ketakutan dibakar. Padahal tidak semua jin saya bakar atau saya itu. Biasanya saya berharap mereka melakukan hal-hal yang baik. Kan ada jin yang baik juga kan. Nah, Supaya kembali ke yang baik. kalau Ibu Rifka merelakan batu itu, gimana caranya supaya bisa memproteksi dirinya sendiri, Roy? Nah, Dari kalau jin-jin yang jahat misalnya itu. ini udah dimusnahkan, ini ketimbang ini itu nggak ada apa-apanya. Jadi jinnya udah nggak bisa masuk ke dalam tubuh dia. Oke. Kayak ada yang lepas gitu. Kayak ada yang lepas. Tapi nanti pilihan kembali ke Ibu Rifka. Ini aku lagi ngomong sama mereka. Jangan ganggu, jangan rusak. Kalau nggak diikutin, apa kira-kira yang akan terjadi? Kalau ibu nggak ikutin, apa kata mereka? Ya mungkin ya paling ya aku yang sakit, atau mungkin nanti ada anak, atau mungkin Roy juga sakit. Iya benar. Sebenarnya ya jangan diikutin bisikannya, itu hanya hasutan dan halusinasi dari para makhluk jin itu. Serem banget kalau kamu ikutin. Nanti kalau misalnya diikutin suruh ambil pisau gimana? Atau parang. Pernah waktu itu kan, aku pernah hampir mau bapakku sendiri. Iya. Bapak sendiri. Iya, soalnya dia bilang gini, itu kan bapak lu suka marah-marahin lu kan, katanya lu suka galak sama lu kan, udah aja tuh lehernya katanya gitu, aja pakai katanya. Dilakukan. Ya enggak, aku kan juga masih berpikir kan. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak terjadi apa-apa sama Ibu Rifka Aku kan? ngelawan, Dan- kayak tadi aja kan aku ngelawan. Nah, tadi itu kan Roy tadi kena itu kan. Begitu dilawan tapi baik-baik aja kan? Ya mereka masih muter-muter, masih bilang awas lu. Kalau ibu lebih mendekat ke Tuhan yang ibu percaya, kira-kira apa yang akan mereka makhluk-makhluk ini rasakan? Ya mungkin ya akan ada rasa panas. Tadi aja Roy ke samping sini aja dia bilang nggak suka ya, jangan Iya. deket-deket gue, jangan deket-deket Iya, badan gue iya, gitu. betul. Baik, saya cuma berpesan mudah-mudahan Ibu Rifka bisa kembali ke Ibu Rifka yang zaman dulu, yang belum tercampur dengan dunia-dunia mistik seperti ini. Dan jangan lupa banyak melakukan kebaikan buat Ibu Rifka. Semoga anak-anaknya ntar menuai kebaikan juga. Iya. Karena selalu apa yang ditabur oleh ibunya, anaknya akan menurun. Seperti itu. Itu dari Roy Kiyoshi hari ini. Ada yang mau disampaikan, Shirin? Roy juga jaga kesehatan dan juga Roy juga harus jaga-jaga diri ya, mawas diri, karena aku lihat begitu banyak makhluk yang mengincar Roy saat ini. Shirin, apa yang mau disampaikan? Iya, aku cuma mau nyampaikan itu aja. Aku cuma mau ngasih wejangan aja sama Roy. Iya, Harus Ibu. jaga-jaga diri, mawas diri, karena di alam gaib sana ada beberapa makhluk yang tidak menyukai Roy, dan mereka juga kayaknya mau mencelakai Roy karena mereka merasa terusik. Roy selalu ya kayaknya mereka tuh kayak diganggu atau terganggu atau terusik gitu loh, karena Roy itu orangnya terlalu positif bagi mereka. Oh. Gitu. Jadi ibaratnya air itu sudah butek, nggak mau lagi diputihin seperti itu. Roy datang untuk memutihkan air itu gitu. Oh iya. Bener sih. Iya, ya. Bener juga sih. Make Tapi sense. iya, walaupun make sense, tapi saya percaya kekuatan baik pasti Iya, akan lebih kekuatan kuat baik kan, akan lebih kuat sih. dibanding kekuatan Make apapun. sense. Apa yang mau disampaikan, Shirin? Iya, sebenarnya balik lagi sih, sebenarnya emang ibunya harus mendekatkan diri sama
Tuhan yang ibu percaya gitu, biar nggak terus-terusan diganggu sama makhluk-makhluk itu gitu. Mungkin kalau ibu mendekatkan diri, makhluk-makhluk itu juga akan jadi pergi gitu. Tapi kalau mereka nggak mau menjauh gimana caranya, Roy? Dia akan pergi jauh kok, memaafkan dan membuat orang menjadi lebih nyaman, terus udah gitu berbuat baik, mereka akan jauh sendiri. Nah, Gitu, jauh sendiri otomatis. Iya. Itu aja sih baik. Pelan-pelan. Langsung kayak lama-lama orang lepas. baik itu tidak disukain sama yang makhluk-makhluk gitu. ini seperti jin ini. Iya betul, seperti jin itu. Dan Oke. Ibu Rifka tuh ada sisi baiknya. Dan itu yang harus diikuti. Ya, iya. Sisi itu yang diikuti. Aku cuma punya sekarang. minta satu permintaan sama Roy, boleh nggak aku jabat tangan? Boleh. Nanti ya ibu ya. Jabat Nanti tangan ya. sekarang aja nggak apa-apa. Ini akan ada perdamaian antara makhluk gaib dengan Roy. Jadi aku sebagai perantara jembatan mereka. Mereka mengajarkan perdamaian dengan jabat tangan. Kan aku bilang kalau manusia itu kalau baik kan dengan jabat tangan, seperti ini jabat tangan. Ya kita damai. Jadi antara dunia nyata dan dunia gaib Baiklah. kita berteman, berkawan, tidak ada masalah apa-apa, tidak ada hal apa-apa, cuma berjabat tangan aja sebagai tanda. Baiklah. Saya terima ya, itu perdamaian antara kita ya. Iya. Kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Iya, sama-sama, So, terima kasih ya. sama-sama. Oke. Ibu, baik terima kasih sudah datang ke sini. Mudah-mudahan ibu mendapatkan kebahagiaan. Salam buat anak-anak ibu. Iya, Mudah-mudahan mereka baik-baik saja. Dan mudah-mudahan ibu masih punya nurani untuk mengikuti kata hati untuk berbuat kebaikan. Terima kasih sudah hadir dan Anda boleh meninggalkan studio. Iya. Baik. Terima Ya, kasih. Makasih. Terima ya, kasih. semuanya. Makasih penonton, maaf ya. Aku bawa semua ya nih. Boleh, silakan Ya, dibawa makasih ibu. ya. Iya, terima kasih. Mari. Membalas rasa sakit mungkin akan mengobati siapapun yang tersakiti. Namun jika pembalasan itu terlampau buas, maka penderitaan tak akan segan untuk menghampirinya. Karena merasa tidak disukai oleh atasannya, pria yang satu ini nekat memasang ilmu pelet. Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Pria yang satu ini justru nekat memasang ilmu pelet. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Ais. Ais, boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Untuk sekarang saya nggak bekerja, Mhm. cuman ambil freelance aja. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya pernah memakai pengasihan dan saya sekarang menyesal karena memakai pengasihan itu efek selanjutnya malah balik ke badan saya sendiri. Apa? Ya saya ngerasa dihantuin. Oke, waktu Anda menggunakan pertama kali pengasihan itu untuk apa sebenarnya? Untuk pekerjaan saya, biar sebenarnya saya udah pusing kan, saya udah nyaman kerja di situ, cuman atasan saya selalu apa-apa selalu saya yang disalahin. Dari situ saya berpikir bercerita kepada kakak saya dan kakak saya ngasih tahu, ayo ikut saya aja Is, kita ke daerah sana. Nah setelah saya di sana, Daerah mana tuh? daerah Oke, setelah sampai di sana, saya kurang ngerti juga ya, cuman saya dikasih minyak, dikasih dari atas ini hidung, cuman mata ditutup, pas ditutup saya dikasih apalagi nggak ngerti, cuman dia agak tajam ke muka, gini-gini, sama air kembang. agak tajam tuh maksudnya? Sebentar, maaf mas. Apa itu kayak semacam jarum gitu? Nah, disebut jarum tapi terlihat besar. Tapi dimasukin atau Ya, cuma kayak digini-gini. Oh, Oke, apa tujuan Anda datang malam hari ini? Saya pengen ngelepas semuanya karena dampaknya benar-benar parah banget.
sampai aku susah cari kerja, sampai aku juga susah untuk cari jodoh, semuanya itu ditutup gara-gara ya pocong itu mungkin yang ada di tubuh saya. Pocong itu? Iya. Karena saya diisi. Badan saya Diisi? itu pocong. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi pada malam hari ini supaya tidak tertutup lagi Iya. apa tujuan Anda dan Iya. sebaiknya Anda cerita semuanya, detailnya secara gamblang dan jujur Iya. pada sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nama Ais. Tinggal di rumah bernomor 20. Dia terlahir pada tanggal 12 Maret 1991. Jiwa yang menyukai keharmonisan namun kecemasan dan putus asa kerap meliputi dirinya. Saya melihat ada sosok jahat yang tertanam di dalam tubuh Ais. Dia seringkali mempengaruhi, bahkan memeras uang korbannya dengan kekuatan sosok. Saya melihat di tubuh Ais banyak sekali makhluk astral. Sosok yang sangat tinggi besar yang mengganggu semua. Dia berbisik pada saya. Dia ingin membunuh. Ya, betul sekali. Dia berkomunikasinya. Tidak boleh. Tidak boleh jiwa Ais. Dia bilang ke saya kalau dia mau